dari DPR, pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan DPR kepada para calon DKOJK terpilih yang mana memang sudah semakin mengerucut saat ini nama-namanya? Ya, jadi pesan-pesannya adalah siap bekerja dengan baik, jaga integritas dan segera selesaikan beberapa kasus mega skandal yang lainnya yang belum terselesaikan, dan juga beberapa kasus mengenai produk yang ada di perasuransian. Yang kami harapkan ke depannya OJK ini tidak perlu lagi untuk belajar. Karena kita tahu orang-orang yang dicalonkan oleh presiden yang mengerucut menjadi 14 nama itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan luar biasa, manajerial dan manajerial serta kemampuan di dalam manajemen yang lainnya. Kami berharap ke depannya OJK tentunya berkomunikasi yang baik dengan DPR itu sangat dipentingkan, dan juga kepada stakeholder. Nah, memperbaiki POJK yang saat ini tidak jelas, artinya banyak gray area, misalnya banyaknya persoalan perizinan yang terkatung-katung yang tidak ada time limitnya, dan itu juga diharapkan perlu ada frame-nya. Sampai kapan misalnya ketika orang mengajukan perizinan fintech dan lainnya, itu sampai sekarang itu masih banyak yang digantung. Dan juga mekanisme pencalonan fit and proper test direktur ataupun jajaran komisioner yang ada di perbankan maupun di asuransi itu juga menjadi hambatan. Seringkali orang sudah masuk sampai 1,5 tahun itu tidak di fit and proper dengan alasan-alasan yang sangat klasik. Jadi ini perlu diperbaiki ke depannya. Yang kami harapkan ke depannya bahwa OJK terus berkomunikasi dengan masyarakat secara intens, terbuka dan mau mendengar keluhan-keluhan masyarakat, dan memperbaiki komunikasi dengan Bapepti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa banyaknya kasus-kasus investasi bodong ini tentunya memang walaupun bukan di tupoksinya OJK, tapi ketika mereka melakukan komunikasi yang baik dengan Bapepti, saya kira itu bisa mencegah segala penyalahgunaan ataupun investasi bodong lainnya. Itu yang kami harapkan. Banyak sekali PR yang kami harapkan, karena kelembagaan OJK ini sudah 2 periode dari tahun 2012 hingga saat ini belum banyak menunjukkan perbaikan yang diharapkan. Kami tentunya sebagai DPR Komisi 11 itu menaruh harapan penuh, dan juga industri keuangan menaruh harapan penuh perbaikan yang secara masif, transformasi organisasi, dan juga mengikuti zaman atau siap mengikuti era globalisasi. Bagaimana OJK itu harus based on business. Ketika momentum orang untuk mengajukan IPO sampai bertahun-tahun tidak dikeluarkan perizinannya, momentumnya sudah hilang. Nah, ini banyak sekali keluhan dari masyarakat yang kami hadapi, yang mengeluhkan kepada kami di Komisi 11. Tidak ada sistem yang jelas atau gray area yang masih terus bermain di dalam tubuh OJK. Kami yakin integrasi ini adalah yang diharapkan di dalam kepemimpinan Dewan Komisioner OJK. Tentunya ketua juga harus mempunyai pengalaman di sektor keuangan. Jadi bukan hanya dia pengalaman di bidang yang lain, tapi pengalaman di sektor keuangan. Karena ini nggak main-main. Ketua adalah di punduk OJK ini menaruh harapan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Vera, tadi di awal Anda sempat mengusulkan begitu ya, bahwa diinginkan oleh Anda begitu dan juga anggota Komisi 11 DPR RI lainnya, bahwa memang di OJK perlu adanya lembaga pengawas. Nah, ini apabila nantinya memang usulan Anda didengar begitu ya, ataupun direalisasikan, seperti apa bentuknya Bu Vera, dan juga apakah nantinya juga akan seperti badan supervisi begitu di Bank Indonesia? Kurang lebih hampir sama seperti badan supervisi, tetap pengawasan yang lebih, karena kami DPR adalah mempunyai fungsi pengawasan, tapi kita memang berharap perlu ada seperti badan supervisi badan supervisi OJK yang ada di dalam tubuh OJK sendiri. Nanti kita bahas di dalam rencana RUU Undang-Undang P2SK. Saya kira itu yang menjadi harapan kita semua. Dan yang terakhir adalah yang saya tekankan di sini adalah anggaran OJK itu harus independen, tidak boleh lagi memungut dari premi dari para industri, sehingga mereka tidak lagi sungkan-sungkan untuk memberantas ketika ada industri yang nakal. Saat ini kan mereka sangat tergantung dengan premi yang dipungut oleh para industri, dan juga itu membebankan para industri dengan ada beberapa banyaknya premi-premi yang dipungut dari industri, dari lembaga lainnya. Saya kira itu harus dipikirkan bersama oleh kita DPR yang selaku membuat undang-undang, bagaimana peran OJK ini harus lebih independen lagi. Jadi tidak ada intervensi terhadap pihak-pihak industri yang nakal. Seakan-akan mereka sungkan untuk memberantas ketika ada industri-industri yang berbuat
nakal. Dan juga bagaimana di pasar modal window dressing itu juga penting, Mas. Saat ini maraknya window dressing yang terkait mengenai pasar modal ini juga harus harus dicermati dan bagaimana mengantisipasi hal tersebut. Jadi Baik, kenakalan-kenakalan ataupun white collar criminal yang ada di sektor jasa keuangan ini harus betul-betul serius ditangani dengan OJK secara cepat, dan juga beberapa kebijakan-kebijakan lain ini kebijakan lainnya diharapkan juga secara cepat. POJK yang jangan berubah-berubah itu harus jelas. Itu saja saja pesan dari kita, dari kami, dan kami berharap di fit and proper test nanti kita akan memperdalam lagi terkait mengenai visi misi mereka para baik. calon ke depan mau diapakan.